lagi main musik metal loh, ditonton ribuan orang. Ini bukan lagi hal yang sederhana. Ini keunikan tersendiri, bro. Bayangin, dengan musik metal yang gahar, bahkan brutal, tapi tetap nggak bisa lepas dari fitrah seorang cewek Indonesia yang berhijab. Welcome to TV Aga Channel. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di TV Aga. Kita mau ngomongin apa nih? Ngomongin Voice of Bace Prata aja deh, karena ini biar memang nggak ada habis-habisnya kalau dibahas ya. Ini luar biasa. Dan selama ini kan kalau kita ini cuma menikmati lagu-lagu VOB kebanyakan kan, yang gahar lah, yang bahkan brutal, tapi variatif dan berkualitas musiknya. Atau ya nonton ketika mereka show di event-event besar ya, seperti di Eropa, Asia, kemudian Amerika, dengan penonton yang kadang bisa mencapai ribuan ya, bahkan puluhan ribu. Ya lihat aja deh kemarin waktu mereka tampil terakhir tuh di acara Mugen Festival Jepang ya kan, yang nonton hampir satu stadion cuy. Gila. Belum lagi waktu mereka tampil di Ceko ya kan, banyak banget itu yang nonton itu. Kemudian di Belanda juga, di Prancis juga, Jerman juga, di Wacken itu, atau di Glasgow Inggris. Penontonnya gokil, banyak banget. Itulah kesuksesan yang luar biasa dari band Indonesia. Luar biasa bener. Ya kalau untuk band cewek sih kayaknya baru VOB dan Dara Puspita ya, yang udah keliling Eropa dan beberapa negara Asia ya kan. Tapi kalau untuk Amerika kayaknya baru VOB deh. Nggak tahu ya, kalau Dara Puspita sempat keliling Amerika juga nggak? Kayaknya nggak tahu deh, baru VOB kali ya. Nah kalau ada informasi yang lebih tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Nah terus Dara Puspita dan VOB ini ya beda genre ya kan. Kalau Dara Puspita kan genrenya rock and roll. Nah sementara VOB metal campur-campur funky gitu. Dan Dara Puspita basecampnya di Belanda kalau nggak salah. Nah VOB basecampnya di Garut. Pernah juga sih di Jakarta pernah. Ya pasti banyak perbedaan ya. Ya iyalah, lagian beda zaman dan dari sisi kreativitas juga, kreativitas musik maupun lirik dan sebagainya lah itu juga berbeda ya nggak bisa disamain sih zaman dulu sama zaman sekarang ya kan. Tapi gini deh, kadang kita lupa segahar-gaharnya lagu-lagu VOB, tapi mereka tetap cewek Indonesia dengan adat dan kebiasaan. Ya gimana sih, cewek-cewek Indonesia kebiasaan ketimuran ngelihat. Dan mereka berhijab pula ya kan. Nah berasal dari kampung mula lagi. Jadi kebiasaan-kebiasaan cewek Indonesia berhijabnya itu nggak pernah hilang gitu. Coba deh perhatiin, biar lagi tampil di acara besar seperti Wacken Open Air misalnya, tetap aja ada kebiasaan mereka tuh yang betulin letak kerudung. Lucu ini, unik ya. Ya itu kan seperti kebiasaan cewek-cewek yang berhijab pada umumnya ya kan. Marsha, Siti, Widi itu di sela-sela action mereka tanpa sadar melakukan gerakan ya, benerin kerudung. Ya biasanya ketika Marsha orasi ya ada gerakan benerin kerudung. Gitu juga Siti dan Widi. Mungkin ada yang menganggap itu kan biasa, cuma betulin kerudung. Iya, kalau kita ngelihatnya cewek-cewek berhijab lagi ngumpul, ngobrol, atau makan sambil sekali-kali betulin kerudung, itu biasa banget, biasa banget. Tapi ini di atas panggung cuy, lagi main musik metal loh, ditonton ribuan orang. Ini bukan lagi hal yang sederhana. Ini keunikan tersendiri bro. Bayangin, dengan musik metal yang gahar, bahkan brutal, tapi tetap nggak bisa lepas dari fitrah seorang cewek Indonesia yang berhijab. Luar biasa.
Dan kebiasaan itu sekarang udah disaksikan dunia, bro. Gokil emang VOB ini. Ini artinya VOB adalah band-band cewek, band berhijab yang tidak dipabrikasi. Mereka original, nggak dibuat-buat, ya kan? Ya begitulah VOB dari dulu sampai sekarang. Terus ada lagi nih peristiwa yang nggak bakal dimiliki nih oleh band manapun, terutama band cewek yang di belahan dunia sana gitu ya. Bayangin bro, VOB itu kan udah manggung keliling Eropa ya kan, mainnya di event-event besar pula yang penontonnya waduh banyak dan sorry, bukan TKI yang berdomisili di belahan sana, bukan, ini bule-bule asli. Waktu mereka tampil di acara PRJ ya kan, sebelum mereka mau tur keliling Amerika Serikat, bayangin promosinya aja di Amerika Serikat cuy. Nah, kan ada momen apa ya, Widi nangis karena diam-diam nyokapnya nonton. Nah selama ini Widi pengen banget ya ditonton sama orang tuanya, terutama nyokapnya ya kan. Kebayang gak bro, ini band udah terkenal kemana-mana. Terkenalnya bukan cuma di Indonesia, nggak cuma di lokalan, tapi udah mendunia bro. Mainnya udah luar negeri melulu nih. Tapi baru kali itu ditonton oleh ortu-ortu mereka. Widi sampai nangis itu. Aduh gila. Impiannya selama ini terkabul. Wah. Impian Widi ingin ditonton oleh orang tuanya, terutama nyokapnya. Aduh. Gua mah jujur lah, kehabisan kata-kata kalau lihat momen itu. Mereka itu begitu sederhana. Ya pemainnya, ya keluarganya. Ya begini, ini mungkin cuma terjadi pada VOB. Belum lagi kalau kita kilas balik perjuangan mereka ya kan, yang penuh dengan bully, teror, waduh. Yang begini nih mungkin nggak bakal terjadi pada band-band yang lain sih. Maksudnya band-band yang udah terkenal di luar negeri itu ya. Gua nggak yakin. Misalnya deh, contoh deh, personilnya nangis karena udah keliling Eropa tapi baru ditonton oleh orang tuanya. No way. Nggak bakalan ya kan terjadi pada The Wall, karena The Wall mungkin udah ditonton terus sama nyokap dan bokapnya. Orang mereka didukung penuh kok, didukung penuh satu keluarga lagi mereka sama adik kakak ya kan. Begitulah VOB dengan segala kesederhanaannya. Kalau komunikasi di antara mereka juga nih, kalau mereka lagi di mana-mana gitu ya, show di luar negeri, ya kayaknya komunikasinya pakai bahasa Sunda mereka tuh. Walaupun lagi tur di Eropa, kayak di Amerika nih. Aduh nih cewek-cewek emang humble. Itulah beberapa kelebihan VOB dengan band-band lain. Ya cewek-cewek ini memang langka, ini harus kita jaga ya. Kita lindungin dan kita dukung karena ini aset bangsa yang sangat berharga ini. Luar biasa. Oke. Terima kasih sudah nonton TV Yaga sampai habis. Jangan lupa di subscribe, kemudian like, share, and comment. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan segala sesuatunya dalam hidupnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kekayaan sejati dari sebuah negeri tidak terletak pada emas atau perak, tapi dalam pengetahuannya, kearifannya, dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Khalil Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.